diperlukan untuk sistem respirasi kita. Terima kasih. Baiklah, untuk melakukan respirasi di dalam sel eukariotik diawali dari sitosol yang dimana nama respirasinya yaitu respirasi glikolisis yang dimana ada oksigen dan glukosa yang akan diubah menjadi 2 asam pirufat, 2 NADH dan 2 ATP. Jadi deh 2 asam pirufat ini akan meninggalkan sitosol dan menuju mitokondria. Hai mitokondria. Hai sitosol. Ada nih 2 asam pirufat yang akan kamu butuhkan untuk respirasi kita. Wah, ini asam pirufatnya ya? Iya mitokondria. Oh, ini udah kamu proses ya? Oke, terima kasih ya sitosol. Baiklah. Nah, pada tahap selanjutnya adalah respirasi di mitokondria. Respirasi di mitokondria ini terdapat 3 tahap. Yang pertama adalah tahap dekarboksilasi oksidatif, yang kedua ada siklus Krebs, dan yang ketiga ada transport elektron. Nah, yang pertama, tahap dekarboksilasi oksidatif ini terjadi di matriks mitokondria, yang mana proses ini mengubah 1 asam pirufat menjadi 1 asetil CoA. Nah, tadi kan sudah terjadi nih guys, asam pirufat di proses glikolisis. Asam pirufat ini nanti akan diubah menjadi 2 asetil CoA, 2 NADH dan 2 CO2. Selanjutnya, selain proses dekarboksilasi oksidatif, terjadi juga di matriks kondria berupa siklus Krebs. Siklus Krebs ini merubah 2 asetil CoA menjadi 2 ATP, 6 NADH, 4 CO2 dan 2 FADH. Selanjutnya, proses yang ketiga ada proses transport elektron. Transport elektron ini adalah proses perubahan molekul NADH dan FADH2 menjadi ATP. Jadi yang terkumpul semua ada dari semua proses yang terjadi terkumpul sebanyak 38 ATP. Nah, 38 ATP inilah yang akan menjadi energi kita loh guys. Oh, seperti itu. Hai sitoskeleton, kamu dari tadi diam aja. Fungsi kamu siapa ya? Kamu gak tahu ya fungsi aku di sini. Aku di sini memberi bentuk dan memberi sebagai kerangka untuk memberi bentuk kepada sel ini dan organel-organel di dalamnya. Aku terbagi 3 yaitu mikrotubulus, mikrofilamen dan filamen intermediate. Emangnya fungsi kamu apa di sini? Kamu nggak tahu ya fungsi sentriol di sini apa? Fungsi sentriol itu pembelahan proses dalam sel. Ya udah kalau gitu jangan nanya. Yang terjadi pada sel eukariotik. Proses ini terjadi pada sitosol dan mitokondria seperti yang sahabat biologi saksikan barusan. Selain proses respirasi, di dalam sel eukariotik juga terjadi proses sintesis protein yang dilakukan oleh ribosom. Yuk sama-sama kita saksikan. Check it out. Aku minta asam nukleat dong, DNA sama RNA. Ya udah, ini ada DNA, RNA dan asam nukleat. Tolong kasih ke ribosom. Makasih. Ribosom. Hai sitosol. Ada asam nukleat nih, DNA, RNA yang akan kamu proses menjadi asam amino. Oke, terima kasih. Baik, ini saya sebagai ribosom akan mensintesis protein dan menggunakan asam amino, asam nukleat. Yang saya akan sintesis ada asam nukleat, ada DNA, ada RNA yang akan menjadi asam amino. Oke, saya proses dulu ya. Oke, nah ini sudah siap. Nah, ini dia asam amino yang telah saya proses. Nah, asam amino ini saya akan berikan kepada retikulum endoplasma kasar dalam bentuk protein. Hai retikulum endoplasma kasar. Hai ribosom. Ini ada protein yang setelah saya sintesiskan. Baik, terima kasih. Di sini retikulum endoplasma kasar akan membagi 2 protein. Yang pertama menjadi hidrolitik enzim hidrolitik dan membran lisosal. Dan
Enzim hidrolitik dan membran lisosom ini akan diberikan kepada badan Golgi. Badan Golgi, ini ada protein yang akan kamu modifikasi kembali. Coba saya lihat. Oh, ini ada enzim hidrolitik sama membran lisosom ya? Iya. Baik, ini akan saya modifikasi untuk membuat lisosom ya. Oke. Baik, di sini lisosom akan memodifikasi ini menjadi badan Golgi akan memodifikasi ini menjadi suatu lisosom yang mana lisosom itu terbentuk dari beberapa protein. Baik, saya akan melakukannya. Alhamdulillah, lisosomnya udah jadi deh. Hai Tara, akulah lisosomnya. Kalau sel eukariotik bisa berespirasi dan sintesis protein, bagaimana dengan proses pencernaannya ya? Plasma halus akan menghasilkan lipid dan lipid ini akan diberikan kepada sitosol. Sitosol, Ya, ada yang lulus. ini ada lipid, tolong kamu berikan kepada peroksisom. Baiklah. Hei, peroksisom. Iya, ada apa tuh? Ada lipidnya yang ingin kamu proses. Oke. Baik teman-teman, di sini saya jadi peroksisom berfungsi untuk melebur atau perombakan lemak. Dimana jika lemak terjadi pada saya akan meleburnya. Terima kasih. Sitosol, Iya, peroksisom. ini udah jadi nih. Silakan diambil. Thank you. Wah, sepertinya ada yang mau masuk nih ke dalam sel kita. Ini apa ya? Saya sebagai mentor plasma harus menyeleksi benda-benda yang akan masuk ke dalam sel kita. Dan benda itu yang berguna untuk sel kita seperti mineral, karbohidrat, dan lainnya. Yang tidak berguna seperti sampah tidak dipermasukkan. Nah, ini sepertinya tidak bagus ya. Ini juga ini seperti sampah yang tidak berguna. Nah, kalau yang ini seperti ini sangat bagus untuk sel kita. Kalau ini bolehlah masuk. Sitosol, Iya, membran sel. ini ada zat yang akan diproses yang akan diproses ke tahap selanjutnya. Ini sangat bagus untuk sel kita. Baiklah. Lisosom. Hai, sitosol. Ada zat baik nih yang dimana ini karbohidrat sama mineral yang akan kamu cerna. Baik, terima kasih sitosol. Baiklah, di sini lisosom berfungsi untuk mencerna makanan yang mengandung enzim hidrolitik yang mencerna semua senyawa. Sitosol, Ya, lisos. Tara, makanannya sudah jadi. Sitosol, tolong makanannya sudah jadi. Tolong berikan kepada Pakola ya.